Halo, assalamualaikum, apa kabar salam family. Jumpa lagi di kebunku. Kali ini kita jadwal rutin pruning ya salam family. Kenapa sih pruning lagi? Ya, karena ini alpukat kan dalam masa pertumbuhan ya, dalam masa vegetatif. Jadi salah satu perawatan selain pemupukan, penyiangan dan pemeliharaan ya pruning. Jadi kita harus menjadwalkan kapan kita harus memupuk, kapan harus membersihkan piringan, kapan harus pruning. Ya, kali ini kita akan melakukan pruning, jadwalnya pruning lagi. Karena ada beberapa pohon yang pertumbuhan tunas airnya lebih pesat ya. Itulah yang akan kita cek. Selain kita membuang ranting-ranting yang kurang diperlukan ya untuk pohon-pohon alpukat ini. Seperti ini kita akan memilih ranting-ranting dahan besar, dahan kecil begini kita pangkas saja karena ini nanti juga akan rontok sana family ya. Kita buang yang dua ini, yang besar ini yang kita pertahankan. Kita potong mepet. Kenapa potong mepet? Karena kalau potong mepet kambium cepat menutup ya. Kalau kita potongkan yang sisakan 1-2 cm biasanya lama karena ranting perlu mati dulu baru dia akan menutup, dan kadang-kadang malah muncul tunas baru lagi dari sisa potongan tersebut ya sana family. Jadi kalau saya lebih suka yang mepet karena saya pernah mencoba juga yang disisakan itu ya seperti itu tadi masalahnya. Biasanya ranting memerlukan waktu untuk kering terlebih dahulu baru dia akan menutup, dan kadang-kala ada juga rantingnya yang tumbuh tunas baru ya sana family. Oke, kemudian yang kita cek adalah ranting-ranting kecil yang dahan tapi tidak tumbuh maksimal ya sana family. Tumbuh ranting-ranting sekunder tapi dia tidak maksimal seperti ini sana family ya. Ya ini sebenarnya ranting sekunder tapi dia tidak maksimal, ini kita buang, dan yang terlalu rapat juga kita buang ya sana family. Nah itulah fungsinya. Kita perlu menjadwalkan pruning selain pemupukan, penyiangan dan pengendalian gulma berupa penyemprotan dan lain sebagainya. Nah, kebun kita kan masih kebun muda, kebun yang dalam masa pertumbuhan vegetatif sana family. Beda dengan yang mungkin sudah fase generatif ya, mungkin jadwalnya ya panen. Belum, kita masih baru mencicipi 1-2 biji ya sana family. Ini seperti ini sana family. Nah, jadi kita buang terlalu kecil dan terlalu rapat. Kemudian daun-daunnya yang tua juga bisa kita kurangi, dan ujung-ujung daunnya kita potes untuk memaksimalkan pertumbuhan ranting sekundernya ya sana family. Dan selain itu juga untuk memancing pertumbuhan ranting-ranting tersier. Jadi semakin banyak ranting yang kita potes nanti akan memunculkan tunas-tunas baru biasa kembali. Ini seperti ini kita potes saja semua pucuk-pucuknya agar pohon ini nanti menjadi rindang. Oke, nah itulah cara family kenapa kita perlu tadi menjadwalkan pruning. Jadi tidak bisa kita anggap remeh juga. Pruning itu untuk saat-saat pertumbuhan ini sesuatu yang krusial juga ya sana family. Nah ini kita potes saja semuanya. Oke. Nah. Jadi pruning itu tidak hanya pada yang pohon-pohon kecil, pohon-pohon besar juga masih kita kendalikan pertumbuhan percabangan dan perantingannya sana family ya. Yang kita khawatirkan itu adalah pertumbuhan tunas-tunas air yang akan menjadi ranting sekunder. Nah itu yang kita jaga juga sampai. Coba kita lihat, ada tadi saya lihat pohon yang masih kecil yang seperti itu. Oke, ini sana family, simak dulu rumputannya. Nah ini sana family lihat, ini muncul tunas apikal ya, tunas yang menjadi lebih dominan. Ini dia tumbuh lurus ke atas tapi dia munculnya bukan dari batang. Kalau dari batang mungkin kita bisa pertahankan, tapi ini munculnya dari dahan. Nah ini ada 2, ada 1, ada 2 seperti ini yang perlu kita buang.
Ini pertumbuhannya pesat sekali sanak family. Ini bisa kalah dan juga tidak bagus nanti sanak family, karena dari dahan tunas-tunas tegak begini, tunas lurus ini harus kita buang. Kita potong ngepres sanak family. Nah inilah kenapa kita itu harus menjadwalkan pruning rutin ya, tunas-tunas seperti ini dan ranting-ranting kecil. Memang si pohon itu memerlukan daun ya untuk pertumbuhannya, tapi ranting-rantingnya harus dikendalikan sanak family ya. Nah selain itu kita juga membuang tunas-tunas kecil begini sanak family. Ini tunas yang tidak berkembang, jika dibiarkan juga dia akan lepas dengan sendirinya. Ini seperti ini ya, ini juga kecil-kecil yang seperti begini kita biarkan saja jika tidak perlukan, tapi ini kan masih bisa untuk membantu fotosintesis. Tapi kalau ranting yang pertumbuhannya pendek dan stagnan seperti ini sanak family, nah seperti begini, ini yang kita buang. Kita potes saja, tarik ke bawah, dan itu akan lepas ya dengan sendirinya sanak family. Atau kita tarik ke atas juga bisa barangkali ya. Ya sama saja, ternyata ke atas ke bawah bisa saja sanak family ya. Ya. Oke sanak family, coba kita lihat lagi di pohon-pohon yang lain. Jadi kita memang mempersiapkan pohon ini sejak dari kecil begini ya sanak family. Oke, kita pindah ke sebelah sanak family. Nah untuk pruning kita sebaiknya menggunakan gunting atau potes pucuk saja sanak family, atau menggunakan jari saja, itu terserah, tergantung kondisi ya sanak family. Jika pucuk-pucuk seperti ini kita bisa menggunakan jari, kita potes saja, kita tidak perlu menggunakan gunting ya sanak family. Tapi jika dahan-dahan besar atau tunas-tunas air yang tadi seperti tadi, kita bisa menggunakan gunting. Tapi kalau untuk ranting-ranting kecil begini kita bisa menggunakan tangan ya, bisa lebih menjiwai gitu. Nah seperti ini yang terlalu rapat kita bisa buang juga seperti ini. Jadi seperti ini kita tidak perlu menggunakan gunting, kita cukup menggunakan jari saja. Kita potes ke atas atau ke bawah bisa sama saja sanak family ya. Nah yang penting potes kita tidak merusak ini sanak family, merusak kulit kambium ya. Jangan sampai sobek begitu seperti ini. Kalau kita tarik sobek, nah itu jangan. Lebih kita menggunakan gunting. Jadi tergantung kondisi saja sanak family, mau menggunakan gunting atau menggunakan jari. Seperti itu ya sanak family. Situasional saja, disesuaikan dengan keadaan dan keperluan. Jika yang lebih enaknya sanak family menggunakan gunting ya silahkan menggunakan gunting seperti ini. Kalau mau menggunakan gunting juga mungkin tidak masalah. Nah ini sanak family pertumbuhannya terlalu dominan dibanding yang lain, kita bisa pangkas menggunakan gunting. Ini kan, ini rata-ratanya begini, dan ini tumbuh sanak family, ini tumbuh terlalu tinggi. Nah kita bisa menggunakan gunting di sini, kita pangkas. Oke. Kita minta tunggulah sanak family dengan ranting ini agar sama ya pertumbuhannya. Oke, kita potong di sini. Nah setelah kita pangkas kan tidak ada yang lebih tinggi dari cabang-cabang yang lain sanak family. Jadi cabangnya menjadi sama ketinggiannya. Jadi kita menggunakan gunting tadi sanak family ya. Oke sanak family, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk video kali ini. Saya akan masih melanjutkan untuk pruning pohon alpukat yang lain. Terima kasih buat sanak family yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Yang ingin belajar bersama, yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.